Halo semuanya yang saya hormati, Bapak atau Ibu juri, dan teman-teman yang saya kasihi. Kami dari Universitas Pelita Harapan Medan beranggotakan saya sendiri, Ewot Ang, Felin Chensieri, dan Evan Wijanska. Hari ini akan membawakan topik mengenai kompetisi analisis bidang manajemen pemasaran di bidang mobil listrik. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakangnya. Nah, akhir-akhir ini mobil listrik sedang marak dibicarakan baik di luar maupun di dalam negeri. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya di Indonesia sendiri masih jarang nih orang memakai mobil listrik. Nah, namun di sisi lain, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa banyaknya. Itulah yang menjadikan sasaran investasi bagi para investor baik di luar maupun di dalam negeri. Ditambah lagi, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara cadangan nikel terbesar di dunia yang merupakan salah satu bahan baku pembuatan baterai untuk mobil listrik. Tentu saja kedatangan mobil listrik di Indonesia tidak lepas dari bagaimana pemasaran pada mobil tersebut. Masalah penetrasi pasar mobil listrik di Indonesia. Market di Indonesia relatif kecil karena harga yang relatif tinggi. Harga menjadi salah satu faktor penting ketika memasuki suatu pasar baru, terutama ketika ingin memasuki pasar untuk segala kalangan. Menurut data World Bank 2020, komposisi kelas sosial masyarakat Indonesia terdiri dari 79% kelas bawah, 20% kelas menengah, dan 1% kelas atas. Dan sekarang populasi di Indonesia adalah sekitar 270 juta individu. Harga mobil listrik di Indonesia sekarang dibanderol sekitar 500 juta sampai 3 miliar rupiah, yang berarti market yang bisa kita targetkan adalah kelas menengah dan kelas atas, adalah 21%, yaitu 56 juta. Kurangnya awareness dari masyarakat Indonesia. Karena mobil listrik belum masuk ke Indonesia secara massal, sehingga banyak rakyat Indonesia yang belum sangat mengenal produk mobil listrik baik secara kelebihan maupun manfaat mobil. SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang masih kurang. Tempat untuk mengisi bahan bakar listrik masih sangat minim, bahkan hampir tidak ada. Hal ini bisa menjadi masalah besar bagi para konsumen karena ketika di tengah perjalanan jauh untuk mengisi bahan bakar tidak bisa dicari dengan mudah, yang akan membuat para konsumen berpikir kembali ketika ingin melakukan pembelian. Oke, selanjutnya adalah ekosistem mobil listrik. Nah, di sini terdapat 8. Yang pertama adalah SPKLU, di mana tentu saja mobil listrik membutuhkan bahan bakar untuk diisi. Nah, pengguna ada bisa mengisinya melalui SPKLU. Yang kedua adalah bahan baku, yang ketiga adalah baterai, di mana baterai merupakan komponen utama dalam menggerakkan mobil listrik. Yang keempat adalah pensuplai listrik, tentu saja dengan ada SPKLU, siapa sih yang akan mensuplai listrik? Nah, disinilah peran PT PLN yang siap menyokong era kendaraan listrik. Kelima ada kebijakan pemerintah yang memiliki peranan penting untuk mengembangkan berbagai kebijakan-kebijakan dalam kedatangan mobil listrik. Selanjutnya ada pajak mobil listrik, yang ketujuh biaya maintenance, yang kedelapan ada teknisi. Nah, di sini teknisi menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat atau konsumen untuk memikirkan kembali untuk melakukan pembelian pada mobil listrik. Oke, selanjutnya ada pemangku kepentingan. Yang pertama adalah pemerintah, di mana pemerintah memiliki peranan yang penting dalam perkembangan mobil listrik. Yang kedua ada investor, yang ketiga ada konsumen, yang keempat adalah produsen, yang kelima adalah distributor yang akan mendistribusikan mobil ke seluruh penjuru daerah di Indonesia. Selanjutnya ada produk perception mapping. Nah, di sini bagaimana sih kita ingin menampilkan mobil listrik ini kepada masyarakat? Yang pertama adalah kemewahannya, yang kedua adalah tahan lama, yang ketiga adalah dapat diandalkan, yang keempat adalah biaya operasi dan maintenance-nya yang terbilang cukup rendah, yang kelima adalah ramah lingkungan, yang keenam adalah hemat waktu. Nah, di sini adanya fitur fast charging yang dapat digunakan oleh para pengguna. Dan untuk segmen pemasaran geografi, berhubung dengan beberapa banyaknya sumber daya alam di Indonesia yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan SPKLU yang dapat disebarkan di beberapa wilayah di Nusantara seperti PLTA dan PLTS. PLTA itu merupakan pembangkit listrik tenaga air dan angin, sedangkan PLTS itu merupakan pembangkit listrik tenaga surya. Dan selanjutnya untuk demografi, terdapat beberapa aspek yang akan kami targetkan, seperti marketing manager, marketing HRD, dan dokter spesialis, dan berbagai pekerjaan profesional lainnya. Dan untuk penghasilan mereka, rata-rata penghasilan yang akan kami targetkan kisaran 27 juta sampai 100 juta per bulannya. Dan untuk status sosial, kami akan menargetkan masyarakat yang berada dalam kalangan menengah ke atas atau middle upper. Dan untuk umur, kami akan menargetkan sekitaran 20 sampai 50 tahun ke atas.
Dan untuk jenis kelamin kami akan memilih laki-laki dan perempuan sehingga kami akan mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas dan juga market share yang lebih besar. Dan selanjutnya adalah psikografi. Seperti yang kita ketahui pada masyarakat Indonesia itu lebih cenderung skeptis terhadap sesuatu yang masih awam di telinga mereka, sehingga masih membutuhkan satu edukasi tentang mobil listrik tersebut sehingga mereka itu dapat tertarik dalam membeli produk ini. Dan di dalam target kami akan menggunakan undifferentiated marketing berhubung dengan satu spesifikasi saja yang akan diluncurkan di dalam pasar Indonesia. Dan undifferentiated marketing biasanya disebut sebagai marketing dalam skala besar atau mass marketing. Dan untuk positioning, kami akan menggunakan strategi more for more dan more for the same untuk memberikan suatu layanan kepada masyarakat sehingga dapat memudahkan penetrasi di dalam pasar Indonesia. Dan selanjutnya untuk rekomendasi pemasaran, terdapat dua cara yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah CRM dan media komunikasi. Dan di CRM atau yang biasa disebut sebagai Customer Relationship Management, kami akan melakukan suatu follow up yang dimana bertujuan untuk mengedukasikan masyarakat tentang mobil listrik ini atau EV. Dan untuk media komunikasi kami akan menggunakan media online dan media offline. Dan untuk media online sendiri kami akan menggunakan YouTube, Facebook dan lainnya. Dan untuk media offline kami akan menggunakan pameran, spanduk dan lainnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Edward. Strategi pemasaran mobil listrik di Indonesia. Tim penulis berencana untuk menggunakan Blue Ocean Strategy adalah strategi yang tidak mencontohkan harga sebagai daya saing, tapi strategi memasuki atau membuat pasar baru, yaitu dengan menekankan banyak kelebihan yang bisa dinikmati dan dirasakan hanya jika memiliki mobil listrik di Indonesia. Antara lain, 1. Berkontribusi untuk dunia dan negara. Mobil listrik tidak lagi bergantung pada BBM yang akan berdampak pada neraca pembayaran Indonesia akibat impor BBM. Mobil listrik adalah kendaraan yang dapat menciptakan bumi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon dioksida. 2. Hemat biaya dan waktu. Mobil listrik bisa meminimalisir penggunaan energi sebesar 5-6 kali lipat dari mobil BBM biasa. Sebab biaya dari pengisian listrik adalah sekitar Rp1.000-Rp1.600, sedangkan BBM berkisar Rp7.000-Rp10.000. Perbandingan dari hemat waktu. Kita tidak perlu lagi meluangkan waktu ke pom bensin untuk mengisi BBM, sebab pengisian mobil listrik bisa dilakukan dalam rumah sendiri atau saat kerja di kantoran. Kita asumsikan saja bahwa untuk mengunjungi pom bensin adalah 30 menit. Kemudian pengisian dilakukan seminggu sekali, maka pengisian setahun sebanyak 52 kali, sama dengan 26 jam. Ditambah energi yang kita butuhkan untuk mengendarai mobil ke pom bensin tidak terhitung. Dengan penggunaan mobil listrik, tidak ada lagi waktu dan energi yang dikeluarkan sia-sia untuk mengunjungi pom bensin karena pengisian bisa dilakukan di rumah maupun kantor, dan sebaliknya energi dan waktu yang kita iritkan dapat kita gunakan kembali untuk menghasilkan uang dan hal lain. Ketiga, kemudahan perawatan. Penggunaan mobil listrik tentu saja akan memudahkan proses perawatan karena hanya diperlukan perawatan pada baterai itu sendiri. Dan setelah beberapa tahun, hanya dengan menukar baterai saja, mobil terasa seperti baru lagi. Penggunaan tagline atau slogan membuat tren di sosial media, e-car for i-people atau intelligent people. Kita berencana untuk membuat brand mobil listrik memiliki kesan yang mewah dan bergengsi, sehingga penggunaan tagline yang agak menyombongkan diri akan cocok untuk memberikan kesan yang prestige pada mobil listrik. Kedua, hashtag save yourself to save earth. Rekomendasi program tukar tambah. Karena harga mobil listrik yang masih sangat fantastis, maka tim penulis menyarankan program tukar tambah, sehingga harga mobil listrik tidak akan terkesan sangat tinggi lagi. Serta dengan program ini akan menstimulasi agar masyarakat mendengar bahwa juga mampu membeli. Hak istimewa bagi pengguna mobil listrik. Pemberian beberapa subsidi dan hak istimewa dari pemerintah, yaitu 1. Diberikan kartu tol gratis selama 1 tahun. 2. Diberikan BK bertanda e-car untuk mengakses jalan ganjil genap. 3. Diberikan akses untuk mengisi bahan bakar gratis di SPKLU selama 1 tahun. 4. Diberikan gratis biaya parkir untuk jangka waktu 1 tahun. Pemberian hak-hak istimewa ini akan membuat pemilik EV merasa lebih bergengsi dan teristimewakan, karena memiliki banyak keuntungan yang hanya dapat dimiliki oleh pemilik electronic vehicle.
Sekian presentasi dari tim penulis, semoga dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih.